Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rican Putra dari kelas 11 MIPA 3. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, manfaat, unsur, tujuan, dan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita dapat menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik. Definisi lainnya, kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Istilah kebugaran jasmani memiliki pengertian yang tidak berbeda dari aspek fisik dalam total fitness atau yang dikenal sebagai physical fitness. Secara umum, pengertian kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan ringan dan mudah tanpa merasakan kelelahan yang berarti, serta masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan kegiatan yang lain. Makin tinggi tingkat kebugaran jasmani seseorang, makin bagus pula kemampuan kerja fisiknya. Kebugaran jasmani adalah kunci kesehatan dan ketahanan tubuh yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa orang rutin melakukan berbagai latihan dan kegiatan fisik, seperti berolahraga, tubuh akan menjadi lebih fit dan tidak mudah terjangkit penyakit. Selain kondisi kesehatan yang stabil, latihan kebugaran jasmani akan membuat tubuh terasa lebih segar. Jadi, makin sering berolahraga justru membuatmu menjadi tidak mudah lelah. Dengan latihan kebugaran jasmani, daya tahan tubuhmu bisa lebih meningkat. Meski penting, masih ada yang belum mengerti apa itu kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu manfaat kebugaran jasmani. Berikut ini merupakan manfaat yang diperoleh dari kebugaran jasmani. Yang pertama ada meningkatkan sirkulasi darah dan sistem kerja jantung. Yang kedua, meningkatkan stamina dan kekuatan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan pemulihan organ tubuh secara tepat. Yang keempat, memiliki respons tubuh yang cepat dan tepat. Kelima, mengurangi resiko kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keenam, mencegah penyakit jantung. Ketujuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedelapan, mengatasi depresi. Sembilan, meningkatkan energi. Dan yang terakhir yaitu terhindar dari penyakit osteoporosis atau tulang keropos. Masih banyak lagi manfaat kebugaran jasmani. Yang kedua yaitu unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Yang ketiga ada daya otot atau muscular power. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Yang kelima ada daya lentur atau flexibility. Yang ketujuh ada kelincahan atau agility. Yang kedelapan ada koordinasi atau coordination. Yang kesembilan ada keseimbangan atau balance. Dan yang kesepuluh ada ketepatan, accuracy. Yang kesebelas ada reaksi atau reaction. Berikut ini penjelasan 5 unsur kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dapat dikatakan sebagai kondisi tubuh yang mampu mempergunakan otot ketika dibebankan untuk menjalankan suatu aktivitas. Otot yang kuat dapat diraih dengan latihan berat yang dilakukan secara rutin dan konsisten. Kekuatan atau strength merupakan satu di antara unsur utama dari kebugaran jasmani. Yang kedua ada daya otot. Daya otot atau muscular power adalah unsur kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kemampuan otot untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari. Daya otot berkaitan dengan sistem anaerobik dalam proses pemenuhan kebutuhan energi. Daya otot dapat dilatih dengan beberapa latihan untuk melatih otot-otot utama tubuh manusia. Yang ketiga ada daya tahan. Daya tahan berkaitan langsung dengan stamina atau kemampuan melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama. Daya tahan membutuhkan latihan yang kompleks karena berkaitan dalam meningkatkan kinerja paru-paru, jantung, dan sistem peredaran darah serta kekuatan otot. Latihan untuk meningkatkan daya tahan dapat berupa jogging atau lari dengan durasi sekitar 30 menit setiap hari. Selanjutnya yaitu ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan suatu gerak dalam periode waktu yang singkat. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, dapat disimpulkan seseorang tersebut memiliki kecepatan yang bagus. Satu di antara latihan kecepatan yang sangat mudah untuk dilakukan adalah latihan lari. Selanjutnya ada kelincahan. Kelincahan merupakan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan gerakan dari satu posisi ke posisi lain, seperti dari depan ke belakang atau dari kiri ke kanan. Untuk melatih kelincahan tubuh dapat melakukan beberapa jenis latihan fisik, yakni lari naik turun tangga dan lari dengan pola zigzag. Selanjutnya yaitu tujuan dan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Tujuan kebugaran jasmani. Demi meningkatkan kebugaran jasmani, kita harus melakukan latihan yang teratur. Adapun fungsi dan tujuan kebugaran jasmani yaitu yang pertama, meningkatkan sistem sirkulasi darah, sistem saraf, dan fungsi jantung.
Yang kedua yaitu meningkatkan komponen kelenturan, stamina, dan kecepatan. Yang ketiga ada mempercepat pemulihan fungsi organ tubuh setelah berlatih atau pada kondisi-kondisi waktu tertentu, misalnya ibu hamil, orang tua, dan pemulihan setelah sakit. Yang keempat, bagi olahragawan, tingkat kebugaran jasmani yang tinggi berfungsi untuk meningkatkan prestasi. Yang kelima, merangsang perkembangan dan pertumbuhan bagi balita serta anak-anak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani seseorang dapat diuji dengan beberapa aktivitas latihan tertentu. Di antaranya yang pertama, push up untuk melatih kekuatan otot lengan. Yang kedua, sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Yang ketiga ada back lift untuk melatih otot punggung. Dan yang terakhir yaitu latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.